Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Ku sekarang. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku, oh, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Angkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Kalau kita tahu kata inspiring itu dalam bahasa Latin yaitu ins dan spiro, nanti PowerPoint-nya, yaitu dihembuskan ke dalam. Nah, yang dihembuskan ke dalam kalau kita lihat di Alkitab, yaitu pertama kali adalah manusia. Ketika Tuhan memberikan nafasnya, ruahnya, nefesnya. Makanya inspirasi itu dari kata inspiro. Kemarin Kasem sudah jelaskan, inspirasi itu artinya ilham. Nah, ilham itu artinya segala petunjuk yang datangnya daripada Tuhan, yang ada di dalam hati manusia. Jadi ketika manusia itu dia mendekat kepada Tuhan, maka akan mendapatkan inspirasi yang datangnya daripada Tuhan. Nah, jadi saudara terkasih, inspirasi, sekali lagi inspirasi itu cuma datangnya daripada Tuhan. Lebih daripada itu bukan daripada Tuhan. Makanya ketika manusia dihembuskan nafasnya, manusia menjadi memiliki ide, memiliki kreativitas, memiliki namanya hal-hal positif di dalam kehidupannya. Tetapi sangat disayangkan sekali ketika manusia memiliki inspirasi, ada satu pribadi yang tidak senang, yaitu iblis. Makanya manusia yang diberikan inspirasi, perhatikan, setiap manusia yang memiliki inspirasi, pasti dia memiliki otoritas dalam kehidupannya. Makanya orang yang memiliki pengaruh, saudara, akan menjadi magnet. Kenapa? Karena dia seperti memiliki otoritas, memiliki satu kuasa. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ketiga, otoritas itu ditukarkan oleh iblis dengan manusia Adam dan Hawa. Yaitu terjadi pertukaran dari kuasa dosa, dari kuasa doksa menjadi kuasa dosa. Manusia yang tadi memiliki doksa kemuliaan, itu diubah dengan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Manusia itu ubah, manusia makan itu buah pengetahuan, akhirnya manusia tidak memiliki otoritas lagi. Bukan tidak memiliki, tidak sanggup memiliki otoritas itu. Sehingga manusia selalu mencari inspirasi. Dan mencari inspirasinya sangat jauh. Dia tidak mencari inspirasi daripada Tuhan, tapi dia cari inspirasi daripada manusia demi manusia. Makanya tidak heran manusia dapat menjadi kecewa. Dia cari inspirasi dari mungkin dianggap menjadi bapak rohani, mencari inspirasi dari orang yang berprestasi, mencari inspirasi dari semua manusia. Tapi ujung-ujungnya dia nggak ketemu. Karena inspirasi yang harusnya kita cari adalah inspirasi yang sesuai dengan firman Tuhan.
bahwa inspirasi, nefes itu dihembuskan ke dalam, sudah pasti yang dihembuskan itu adalah ruah Allah, nafasnya Allah, rohnya Allah. Tetapi roh Allah yang di dalam diri kita ini tidak terjadi termanifestasi karena terjadi pertukaran di Taman Eden. Yaitu di mana manusia itu menukarkan kemuliaan Tuhan dengan dosa. Sehingga akhirnya ketika Tuhan Allah datang kepada manusia itu ketika Tuhan tanya, "Hai manusia, di mana engkau berada?" Kami sembunyi karena kami telanjang, kami takut. Lihat. Maka ketika kita melihat kemuliaan Tuhan itu dengan dosa, kita tidak bisa lihat. Kita menjadi pribadi yang minder, kita menjadi pribadi yang munafik, kita menjadi pribadi yang menipu diri kita sendiri. Maka kita perlu yang namanya Roh Kudus. Makanya saudara, ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, otoritas itu ada. Tetapi untuk mengaktifkan otoritas itu ada kembali, maka Yesus datang ke dunia. Sebelum Yesus datang ke dunia, Yesaya 11 ayat yang kedua dinubuatkan 400 tahun sebelum Yesus hadir. Roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan. Bahwa ketika manusia mau diaktifkan kembali inspirasi yang sesuai dengan Tuhan, yang di dalamnya ada otoritas ilahi, maka diperlukan yang namanya Roh Kudus. Nah, untuk mendapatkan Roh Kudus itu tidak serta-merta bim salabim, Roh Kudus datang. Tetapi perlu namanya satu kuasa lagi. Maka sebelum Yesus naik ke atas surga, dia berkata demikian, teman-teman, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kenapa? Karena kuasa yang sebelumnya sudah diberikan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu artinya adalah dominion, berotoritas. Tetapi otoritas itu hilang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang gampang minder, gampang malu, gampang tersinggung, gampang sakit hati, kecewa. Kenapa? Karena nggak memiliki otoritas. Dan itu kita tidak sanggupi. Maka tidak heran kita tidak bisa menjadi orang-orang yang terinspirasi dan menginspirasi. Nah, akibatnya dari hal seperti itu, maka turunlah Yesus. Yesus berikan kuasa, yaitu kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Bukan lagi dominion, tapi dunamus. Yang artinya adalah kesanggupan. Kesanggupan untuk apa? Berotoritas, seperti di Kejadian 1 ayat 26. Untuk berotoritas seperti Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun. Jadi penting adalah pergaulan dengan Roh Kudus. Dan kita tahu manusia itu jatuh karena buah. Betul ya saudara ya? Manusia itu jatuh karena buah. Tetapi Yesus datang untuk mengembalikan gambar diri manusia itu. Untuk itu manusia hidup harus karena buah. Maka untuk menjadi gereja yang menginspirasi, saudara dan saya harus berbuah. Nah, maka tema khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu mari kita hasilkan buah yang baik. Nah, menghasilkan buah yang baik. Yuk kita baca Matius 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah sedang terus tidak mungkin ataupun dan pasti dan dibuang, jadi dari buahnya lah. Nah, saudara, saya percaya di bagian atas kita sudah paham. Pohon yang baik menghasilkan buah yang enggak ada yang bisa bantah. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Tetapi dua-duanya mendapatkan konsekuensi. Yaitu dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi ketika kita ingin menjadi gereja yang terinspirasi dan menginspirasi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, maka yang dilihat dalam kehidupan saudara itu buahnya. Yang setuju katakan amin. Tetapi kira-kira Tuhan perlu nggak buahnya kita? Tuhan nggak perlu buahnya kita. Bahkan kita juga nggak perlu buahnya kita. Di mana ada jeruk makan jeruk? Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita menjadi inspirasi. Yaitu ketika saudara dilihat, wah dia buah durian. Ya dia buah apel. Ada terinspirasi orang ketika dia sakit, dia perlu vitamin C, dia datang kepada saudara. Kenapa? Karena saudara membawa inspirasi vitamin C buah jeruk. Nah, yang bagian Tuhan yang Tuhan mau adalah saudara menempel. Jadi untuk bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi saudara, tidak perlu susah-susah, cukup nempel sama Tuhan.
Ketika saudara nempel sama Tuhan, berkat, apalagi saudara, tujuan hidup, masa depan yang penuh pengharapan, itu akan mengikuti saudara. Karena ketika saudara menginspirasi menjadi gereja yang menginspirasi, dikatakan begini saudara, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa saudara? Di kalangan keluarga, di kalangan teman-teman, di kalangan saudara. Nah sering sekali kita harus menghasilkan buah yang baik. Nah pertanyaan buah yang baik itu seperti apa? Halo? Yang manis, yang pahit, yang asam? Yang pedas atau yang mana? Pasti kebanyakan di sini bilang buah yang baik itu buah yang manis. Enggak saudara. Bahwa semua buah itu baik. Buah yang pahit juga baik. Buah yang asam juga baik buat pertumbuhan kita. Nah, ketika dikatakan dari buahnya lah, ini berbicara tentang talenta dan karunia yang saudara punya. Enggak semuanya harus jadi pengkhotbah. Enggak semuanya harus jadi worship leader. Mungkin saudara dipakai untuk menjadi nabi, rasul, dan segala macamnya. Semuanya punya rasa masing-masing buah. Tetapi dalam satu pohon, yaitu pohonnya Tuhan. Nah ketika saudara menjadi orang-orang yang membawa inspirasi, yang paling penting saudara, please, saudara nempel sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Karena Tuhan bilang begini saudara, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Dibuang ke dalam api. Artinya apa? Kalau saudara tidak menjadi gereja yang menginspirasi, gereja di sini pengertiannya bukan wadah, bukan tempat, tetapi diri kita. Kalau kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang menginspirasi, pasti kita ditebang. Pasti kita dibuang. Pasti kita akan dibakar. Nah, buah yang baik itu adalah sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Udah saudara, kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang menginspirasi, udah harus hidup berbuah. Yang mau katakan amin. Harus hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nah gereja yang menginspirasi adalah gereja yang menghasilkan buah yang baik. Nah kalau saudara lihat ini ada buah-buahan gitu ya. Nah buah-buahan itu nggak selalu buah ya saudara ya, tapi segala tumbuhan yang bertumbuh itu berbuah, berbunga saudara. Nah lihat ada pare di sini. Mungkin di sini ada yang karunianya yang pare gitu Kak Sam. Kalau ngomong tuh pahit mulu, penghakiman mulu, telat dikit langsung dihakimi. Tapi nggak apa-apa, pare itu juga baik buat kita. Mungkin ada juga yang karunianya cabai. Kalau ngomong pedasnya minta ampun. Enggak tengaling-aling. Nah biasa kan ibu-ibu kan cabai ya, benar enggak? Enggak apa-apa. Kalau engkau memang Tuhan pakai untuk inspirator sebagai cabai. Jangan mau saudara jadi yang manis terus. Orang Kristen kan maunya yang manis-manis. Akhirnya banyak orang Kristen yang diabetes saudara. Gampang luka, susah sembuh. Tetapi ketika saudara menjadi inspirasi, menjadi gereja yang menginspirasi, menjadi inspirator, apapun yang menjadi buah dalam kehidupan saudara, terus pertajam itu. Ya mau katakan amin. Karena ujung-ujungnya ini saudara, untuk kebaikan kok. Tetapi sebelum kita menginspirasi, kita harus bisa diproses. Kita harus mau dibenci, kita harus mau disakiti, dikecewakan. Ya mau katakan amin. Jadi kalau saudara mengalami kayaknya aku dibenci nih. Udah baik-baik gue melakukan ini, udah baik-baik melakukan ini. Kok dibenci terus ya? Gak apa-apa. Makan buah kasih saudara, 3 kilo kayak sehari. Seperti saudara lagi kehilangan kesabarannya, makan buah kesabaran. Ingat saudara, menjadi inspirasi itu bukan soal apa yang saudara lakukan. Nanti saudara lelah sendiri. Tetapi menjadi inspirasi adalah bagaimana gaya hidup saudara menunjukkan gaya hidup Kristus. Dan seharusnya gereja yang menjadi inspirasi bukan soal jumlahnya, tapi soal jamahannya, kira-kira begitu. Di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian, saudara. Firman Tuhan dikatakan demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Perhatikan ayat demi ayat, saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya.
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan saudara. Tadi di dalam kitab Matius kita baca pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Betul ya? Tetapi di Yohanes 15 dikatakan akulah pokok anggur yang benar, pohon yang benar. Kenapa di dalam kitab Matius Tuhan gak katakan akulah pohon yang benar menghasilkan buah yang benar. Tetapi dia katakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kenapa ya tidak dikatakan pohon yang benar? Tapi pohon yang baik. Setelah saya renungkan, saudara dan saya sudah berada di pohon yang benar. Yang setuju katakan amin. Bahwa setiap kita tidak ada yang bisa membenarkan diri. Tetapi kebenaran itu kita dibenarkan oleh kematian Kristus. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya tidak perlu untuk bisa membenarkan diri. Yang Tuhan mau saudara untuk bisa hidup berbuat baik. Kenapa? Karena saudara sudah berada di pokok anggur yang benar. Yang paling malang, yang paling sedih dalam kehidupan ini adalah saudara, yaitu ketika saudara berada di pohon yang benar, tapi hidupnya gak baik. Itu hidup yang paling miris. Sudah berada di Taman Eden, sudah berada di hadirat Tuhan, tapi suka ngobrolnya sama setan. Ngomongnya anak Tuhan tapi hobinya kesurupan saudara. Ini yang penting, ini yang menjadi keseriusan dalam kehidupan kita. Sadarkan dirimu bahwa engkau sudah berada di pohon yang benar. Kalau engkau sudah berada di pohon yang benar, please. Tuhan hanya bilang begini, engkau harus menjadi pohon yang baik dan berbuah baik. Udah gak usah yang lain. Karena setiap kita ini gak bisa membenarkan diri kita. Lahir saja sudah berdosa. Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya apa? Berbuat baik aja. Mau dihina kayak, mau diejek kayak, mau dibully kayak, mau diapain. Berbuat baik aja. Dan saya percaya sekali, orang yang berbuat baik itu pasti selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Orang yang berbuat baik saudara gak kemana-mana berkatnya. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Yang pertama saudara. Yang pertama kita harus memelihara firman Tuhan. Memelihara firman Tuhan senantiasa dalam hati dan pikiran. Serta menjadikan penuntun dalam tindakan kita. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang berpengaruh. Bukan karena handphone, style gaya yang kau pakai, atau jabatan posisi. Bukan. Tetapi ketika engkau berpengaruh karena ada firman. Ketika engkau memelihara firman Allah senantiasa. Saya percaya siapa hidupnya memelihara firman Tuhan, maka firman Tuhan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Enggak ada yang mentok, tidak ada yang namanya itu kegelapan dalam kehidupanmu. Tetapi menjadi terang. Lalu poin yang kedua dikatakan saudara. Orang yang menjadikan inspirasi, orang yang menghasilkan buah, dia memelihara kebersihan hidupnya. Setiap hari hidup kita ini harus dibersihkan. Karena pohon yang baik itu dibersihkan hidupnya. Dibersihkan terus. Karena setiap hari ada aja hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Jadi jangan bilang kita mau menjadi gereja yang menginspirasi, tapi masih ada kedegilan, masih ada kekotoran dalam kehidupan kita. Tapi izinkan kita memelihara kebersihan hidup kita. Melalui apa? Firman Tuhan tadi. Supaya kita bisa menolak dosa. Dosa bukan ditengking ya saudara. Dosa harus dijauhi. Dosa harus dihindari. Supaya kita bisa tunduk kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Karena orang yang memiliki inspiro, yaitu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang poin yang terakhir saudara. Gereja yang menjadi inspirasi, yang menghasilkan buah yang baik, bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Berarti dia harus menjadi gereja yang bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Dia harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Dia menjadi hidupnya menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Orang yang menunjukkan nilai-nilai kerajaan dalam kehidupannya saudara. Bukan soal bahasa rohnya yang kencang. Tapi orang yang menunjukkan nilai kerajaan Allah saudara. Kehidupannya dilihat ada nilai-nilai kerajaan. Saudara buang sampah pada tempatnya. Itu nilai kerajaan. Amin. Naik motor ada SIM pakai helm, itu nilai kerajaan. Jangan sampai nyembah Tuhan SIM motor gak punya. Terus doanya di rumah, Tuhan lindungi aku dalam pelayanan. Biar hadirat Tuhan turun. Tetapi naik motor aja gak ada SIM-nya. Jangan. Amin saudara. Tapi jadilah pribadi yang memiliki karakter kerajaan Allah. Ketika saudara melakukan, menghasilkan buah yang baik, saya percaya saudara menjadi inspirasi.
Ya, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Saudara memelihara firman Allah senantiasa, memelihara kebersihan hidup kita, dan bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.